Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang iling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Perusahaan Kabib memerah Mukibin oleh Husni Mubarak Al-Qudusi, Humas DPP PWI Laskar Sabilillah. Dalam konteks bisnis agama ini, umat beragama adalah pasar yang sangat menggairahkan dan karena itu bisa dimanfaatkan atau dimanipulasi dengan baik oleh kaum kapitalis agama. Kaum kapitalis atau pedagang agama ini bisa saja seorang klerik, pendakwah, politisi, birokrat, akademisi, artis, jurnalis, pebisnis, penulis, dan masih banyak lagi. Siapapun mereka, apapun profesinya, yang jelas intinya adalah mereka menjadikan atau memanfaatkan agama sebagai atau layaknya barang dagangan untuk meraup keuntungan ekonomi, politik, dan material duniawi. Sebagian umat beragama memang seperti konsumen loyal dan faithful yang bisa dengan gampang membeli produk-produk keagamaan sehingga menguntungkan bagi para pedagang dan tengkulak agama ini. Tentu saja tidak semua orang, termasuk umat beragama itu sendiri, mau atau bersedia membeli produk-produk keagamaan yang ditawarkan oleh kelompok kapitalis agama tadi. Karena sebagian kaum muslim di Indonesia terlebih dan memiliki gelar muhibbin yang adalah pecinta Kabib, maka bisnis atau jualan berbalut dzurriyyah Nabi SAW yang dijajakan, dikampanyekan, dan dipropagandakan oleh klan Pak Alwi, baik yang radikal maupun kalem, dengan menumpang ormas keislaman. Ini juga lumayan laku laris manis Tanjung Kimpul. Banyak kaum muslim dengan antusias, ketulusan, keikhlasan, dan keluguan berbondong-bondong membeli aneka produk bisnis agama ini dengan harapan tentu saja untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebanyak mungkin pahala supaya kelak bisa masuk surga. Oleh karena itu, para aktor atau pengasong nasab, padahal setelah diteliti mereka Pak Alwi nasabnya palsu untuk menuju kekuasaan dan kepentingannya, ini tidak perlu bermodal besar untuk mengeruk keuntungan ini. Mereka cukup bermodalkan sejumlah ayat Al-Quran ditambah sejumlah hadis dan perkataan aqwal para ulama tertentu yang tentu saja semuanya, baik ayat, hadis maupun aqwal tadi, sudah dipilah-pilah atau disortir sedemikian rupa dan disesuaikan dengan narasi, selera, agenda, dan kepentingan mereka. Meskipun ada segunung teks wacana, sejarah dan tradisi keislaman yang kontra, mereka abaikan karena tidak mendukung proyek ekonomi, politik, kekuasaan yang mereka desain dan agendakan. Dengan membubuhkan teks-teks sakral agamis, maka gagasan dan wacana propan sekuler seperti konsep tadi kemudian menjadi ikut-ikutan tampak suci islami karena mendapat legitimasi teologis atau stempel ketuhanan. Meskipun sebetulnya hanya sebagai sebuah konsep maupun aksi dan gerakan, tetap saja profan dan sekuler karena merupakan produk dari pemikiran dan kebudayaan manusia. Tetapi sebagian segmen publik massa Islam tidak memperdulikannya. Yang penting buat mereka produk-produk itu ada dalil-dalil keislamannya. Jika sudah kelihatan islami dan seolah-olah mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka produk ini pun siap di launching. Di luar sana sudah mengantri sekian banyak konsumen setia menunggunya, yaitu mukibin yang sudah kesurupan atas janji masuk surga oleh Kabib. Itulah yang terjadi saat ini dan juga masa-masa yang lalu di mana sebagian kaum muslim rela berbondong-bondong menjadi pengikut setia para kapitalis Kabib yang menjual agama lewat
diklaim sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan material, ekonomi, dan politik kekuasaan. Atas nama menghormati dan memuliakan Islam dengan berlandaskan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta menjunjung martabat tinggi martabat kaum muslim, mereka pun rela merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan hak-hak dan rasisme di luar kalangan mereka, seperti penyebutan ahwal kepada pribumi rasisme yang dibalut dengan agama adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Disinilah sesungguhnya dapat dilihat apa yang mereka klaim dengan memprovokasi sebagai aksi atau gerakan bela Habib yang disuruh maju mukibin, sedangkan Habibnya duduk manis. Itu sangat islami, itu sangat tidak islami karena berlawanan dengan kaedah-kaedah moralitas, tata krama, etika, profetis, dan norma-norma sosial kemasyarakatan yang digariskan dalam Al-Quran dan praktek-praktek kenabian. Lawanlah ilmiah dengan ilmiah, bukan dengan emosi, serta jadilah kesatria yang maju ke medan laga dirimu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.